ya tadi. Oke? Ah, oke, enggak. Nah, sudah bisa direkam ya. Atau nanti ingin diulang kembali Bapak Ibu kan bisa dilihat kembali video ini. Nah, saya ulangi kembali tadi. Yang pertama adalah tekun. Tolong di unmute Bapak Ibu ya, supaya Oke, udah ya. Aku bisa atau saya unmute-kan semuanya aja nih ya. Nanti kalau mau bertanya di kolom chat aja. Oke, baiklah. Ya, jadi saya unmute-kan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi untuk kelancaran bersama, saya unmute-kan semua peserta. Ya. Nah, jadi kalau mau bertanya di chat aja. Biar kita bukakan nanti. Nah, kita kembali ke sini. Trik pertama adalah tekun atau kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Oke, jadi kalau kita lihat soal ini adalah pecahan. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Ya, tentunya ini kita bisa kali silang. Nah, itu. Ya, yang ditanya adalah X kali Y. Nah, ya coba dikali silang. Dikali silang saja. Sebentar ini kok nggak lancar. Bukannya. Oke, kali silang ini berarti Y dikali X kuadrat ditambah 6 itu sama dengan X dikali 2Y kuadrat ditambah 3. Gitu. Ya, jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ternyata ketika kita melihat soal ini adalah bentuk pecahan, ya kita coba kali silang saja. Gitu. Nanti kita lihat yang ditanya, arahkan ke yang ditanya X kali Y. Nah, ini apalagi yang bisa kita kerjakan? Tentu kita kali ke dalam. Y dikali X kuadrat. Berarti XY kuadrat ditambah Y kali 6. 6Y. Sama dengan X dikali 2Y kuadrat. Ya. Berarti 2XY kuadrat. Ditambah X kali 3, 3X. Nah, oke, kita punya ini sekarang. Kita mau ada X kali Y. Nah, di sini kita butuh suatu ketekunan juga. Kita meletakkan ini yang mana pasangannya supaya nanti akan dihasilkan X kali Y. Ya, kita pindah. Misalkan kita pindahkan saja yang ini. 2XY kuadrat dekatkan dengan XY kuadrat. Ini kita dekatkan kemari. Berarti yang ini ke sana. Gitu. Maka ini bisa kita tulis XY kuadrat dikurang 2XY kuadrat ya. Sama dengan 3X kurang 6Y. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, Bu. Itu X kuadrat Y, bukan XY kuadrat ya, Pak. Oke, bagus sekali, Bu. Ya, yang ini ya. Ya, saya juga baru sadar yang ini. Iya. Itu sengaja, Bu, ya, supaya mengaktifkan ini peserta nih. Saya lihat nggak ada responnya kan. Sengaja saya salahkan tadi. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, berarti yang ini mohon maaf Bu, saya kalau hidup video lambat mau saya. Ini saya matikan video saya, Bu ya. Nah,
Berarti yang ini kita hapus. Jadi X kuadrat Y dikurang 2XY kuadrat sama dengan 3X kurang 6Y. Nah, dari sini, ini ada yang bisa kita keluarkan. Yang kita keluarkan adalah X kali Y. Nah, tinggal di sini X kurang 2Y. Ya. Sama dengan. Nah, yang ini kita keluarkan 3 ya. 3 dikali X kurang 2Y. Oke, sekarang pertanyaannya. Bolehkah dicoret X kurang 2Y-nya? Nah, ini pertanyaan saya. Saya ulangi, bolehkah dicoret X kurang 2Y-nya? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Ya, alasan boleh. Jadi minus 1 Sama, kanan kiri. Boleh, coret, Oke. coret. Jadi minus 1 dia, Pak. Minus 1. Sama-sama dibagi X kurang 2Y. Ya, ya. Nah, jadi gini, ya. Alasannya itu Pak, X per Y tidak sama dengan 2 dia. Betul sekali. Ya, ya, ini dia. Karena ada persamaan X per Y tidak sama dengan 2. Boleh. Kalau tidak ada ini, tidak boleh dicoret. Tetap dia adalah solusi. Gitu. Iya, kalau tidak ada ini kan ada syarat nih. Syarat yang ini saya tuliskan nih. Ini kan kalau dikali hilang ini X tidak sama dengan 2Y. Berarti X dikurang 2Y tidak sama. Kurang 2Y. Nah, ini kan. Tidak sama dengan 0. Nah, Makanya bisa dicoret. maka bisa dicoret. Tapi kalau tidak ada syarat ini, tidak boleh dicoret. Tetap dia adalah salah satu solusi. Ya. Oke, maka ini kita coret saja. Oke, maka langsung selesai kita. Oke, nah, jadi jawabannya X kali Y 3. Oke. Dah, selesai kan? Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan nih? Ada yang ngechat nih? Oh, yang tadi. Sudah terjawab. Ya, kalau sudah, kita lanjut pembahasan yang kedua ya. Jadi saya ulangi trik. Pak, tanya. Oh, silakan Pak. Itu syarat X per Y tidak sama dengan 2, apakah tidak ada menentukan Y sama dengan 3? Oh, maksudnya begini Pak. Ini kan syarat soalnya X kurang 2Y tidak sama dengan 0. Gitu kan? Oh, setelah diapakan dijabarkan, ya. Pak, ya. Tidak ada ini, berarti gini nanti. Pak, ya. Oke, Pak, oke. Oke. Gitu. Difaktorkan dia. XY dikali X kurang 2Y kurang 3 dikali gitu kan X kurang 2Y sama dengan 0. Gitu. Ini kan sama dengan 0. Maka ini kan X kurang 2Y-nya keluar. Dikali XY kurang 3 sama dengan 0. Jadi solusinya ada XY sama dengan 3, baru yang ini X sama dengan 2Y. Gitu kan. Sebentar kita tidak memenuhi di sini kan. Jadi tidak kita lihat lagi. Gitu, yang kedua. Oke, baik. Sekarang kita ke nomor 2. Saya potong dulu soalnya. Lupa kalau sambil ngunyah, ibu pikir foto saya ada. Udah saya matikan. Ya. New. Copy. Oke, ini ya. Ini don't save aja ya. Perlu disimpan, Pak. Simpan aja. Simpan aja. Save. Oh, kelihatan di situ ya.
Ya, nomor 2. Oke. Nah, jadi nomor 2. Di sini sudah saya tuliskan, ya, salah satu trik juga, hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui. Ya, hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui. Oke, sekarang kalau kita lihat soal ini, bentar, saya ganti internet dulu, Pak. Ini kayaknya WiFi dari sini agak lambat nih. Saya tukarkan dulu ke hotspot. Sini apa? Oh, dipakai orang mana? Oke. Bahwa ini keluar. Jadi keluar ya? Mana kembali lagi? Belum. Oke, sabar Bapak dan Ibu ya. Ini Pak Sukri lagi trouble jaringannya. Ini masih berusaha untuk, oke, Pak Sukri sudah mulai bergabung. Oke, lanjut Pak Sukri. Oke, baik Pak. Sudah dengar suara saya lagi? Sudah ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini memang kalau daring ini itulah salah satu masalah ya. Jaringan internet nih sering tidak stabil gitu. Oke, sudah terdengar suara saya tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi tadi yang pertama tekun, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah triknya hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui. Oke, sekarang kita lihat yang ditanya yang ini nih. Yang diketahui A kuadrat. Nah, jadi apa hubungannya antara A plus B A min B dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Nah, tentunya ini kita kuadratkan saja gitu. Ya, jadi kita hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini. Kita misalkan A tambah B per A kurang B itu sama dengan suatu nilai K misalnya. Nah, jadi supaya dia ada hubungannya dengan yang diketahui, tentu kita kuadratkan saja kiri dan kanan gitu. Gitu ya. Tapi ingat yang ditanya bukan K kuadrat tapi K. Nah, ini kita kuadratkan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB ya. Dibagi dengan yang bawah ini menjadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB. Ini sama dengan K kuadrat. Nah, kemudian kita gantikan saja A kuadrat tambah B kuadrat sudah ada di soal ini dengan 4AB. Gitu. Ya. Maka ini kalau diganti menjadi 4AB ditambah 2AB dibagi, ini juga sama, 4AB dikurang 2AB. Ya, sama dengan K kuadrat atau K kuadrat sama dengan. Nah, ternyata ini variabelnya sama semua. Bisa kita sederhanakan. 4AB tambah 2AB adalah 6AB per, ini 4AB kurang 2AB, 2AB. Ya, coret, berarti 6 bagi 2 adalah 3. Nah, tetapi jawaban kita bukan 3. Karena tadi soal ini adalah K. Ya. Nah, maka K sama dengan akar 3. Selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk nomor 2 ini?
Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa mengerjakan soal Olimpiade, ini soal sangat mudah ya Bu ya. Oh iya, silakan Pak Gulo. Yang ini kan Pak, yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4AB. Ya. Kalau kita olah dia dari A tambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 4AB, jadi A tambah B kuadratnya menjadi 6AB, kemudian untuk mencari A kurang B-nya kita ngambil dari situ juga menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4AB dikurang 2AB, menjadi 2AB juga kan Pak? Iya. Berarti yang akar 6AB per akar 2AB sama dengan akar 3. Oh, juga, ya. Boleh juga caranya ya, boleh, bisa Pak. Iya, ya. Ya, jadi banyak jalan ke Roma Pak ya. Iya, bisa juga cara itu. Oke, sip, mantap. Ya, sip. Oke. Ya, kalau sudah ada, kita lanjut lagi pembahasan ke soal yang nomor selanjutnya. Ini saya ambil lagi nomor 3. Nomor 3. Nah, ini. Atau kalau Bapak Ibu yang mau mencoba, silahkan boleh dijawab dulu nomor 3. Ya, supaya lebih interaktif ya. Ini saya copy saja, saya bantu mengcopy soal saja. Silahkan boleh coba dulu karena soalnya baru tadi di Oh, ada. Nah, silakan boleh dicoba dulu Bapak Ibu ya. Yang bisa jawab nanti ada penambahan nilai. Ya. Yang bisa jawab nanti saya tandai di buku absensi Bapak Ibu ya. Dikirim aja boleh di grup WA kita boleh, nggak apa-apa, di foto. Oh, sudah ada yang kirim. Oh, bukan. 62. 62 Pak ya. Boleh di-share ke kami Pak caranya, boleh silakan Pak. Iya, malu Bapak ini. Share aja di grup WA kita. Menjadi X kuadrat ditambah 2 ditambah 4X kuadrat sama dengan 64, Pak. Di foto aja Pak, di foto. Atau Bapak belajarnya dari handphone. Di foto aja, di foto, gitu WA ya kan. Nah, sama-sama belajar nih kita nih. Ya. Ya. Bu Siti Jubaida mungkin mau menjawab. Oh. Kopinya sudah sampai ke kamar kan? Kopi. Ya. 68. Jawab tadi 62, ada yang 60. Nah. 60. Nah, ada 2 jawaban ya. Dua jawaban nih. Mana yang betul nih? Dibuat dalam silap. Dan Ibu kirimkan ke apa? Ke WA group. Nanti bisa nanti narasumber 62. Tingkat kesalahannya nanti mungkin bisa dikomentari oleh Pak Sukri. Oh, saya tahu Pak Fangoa, susah kali sama Pak Gulo aja saya panggil ya. Nah, Pak Gulo pasti mengkuadratkan kiri kanan ya. Iya kan? Iya. Pak ya. Oke, kalau itu dikuadratkan kiri kanan, ya.
Iya. Ini kan yang ditanya kurang. Iya Pak, iya. Udah tahu kesilapan saya Pak. Oh, udah tahu. Tidak usah Dia lagi mencari lagi Pak. Oh, boleh cari lagi. Iya, silap. Silap ya. Pak Taluk Nababan kayaknya udah dapat nih, Pak Taluk Nababan. Oh, supaya lebih banyak yang didapat langsung aja Pak dijawab. Sebenarnya ini semua sudah ada rekamannya sama saya Bapak Ibu, jawaban semua soal ini. Ya, sudah ada sama saya, nanti saya kirim ada rekaman video pembahasan soal ini. Ya. Nah. Coba dikalikan X dulu yang ini. Ya. Persamaan ini kita kalikan dengan X. Ini kita kali X. Maka ini jadi X kuadrat tambah 1 sama dengan 8X ya. Gitu ya. Oh, sebentar, ini bukan solusi. Nah, jadi gini, bisa juga difaktorkan. Nah, difaktorkan ini memang agak beda soal ini ya. Yang ditanya ini kita faktorkan. X kuadrat dikurang 1/X kuadrat, itu kan sama dengan X tambah 1/X. Ya, ini kan selisih kuadrat. Dikali dengan X kurang 1/X. Gitu. Nah, pasti udah bisa arahnya kemana nih kalau udah saya kasih clue gini. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau dia pelatihan Olimpiade itu pelatih hanya memberikan clue-clue saja kepada peserta pelatihan biasanya ya. Jadi peserta yang harus lebih aktif gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi clue-nya seperti ini ya, udah bisa dilanjut sebenarnya. X tambah 1/X sudah ada 8. Nah, berarti ini sama dengan 8. Nah, tinggal kita mencari nilai ini. X kurang 1/X. Ya. Dari mana? Nah, dari sini nih. Kita hubungkan ke sini adalah kuadrat yang sama. Jadi kalau misalkan X ditambah 1/X itu sama dengan 8. Kalau ini saya kuadratkan, ya, kuadrat, ini kan menjadi X kuadrat ditambah 1/X kuadrat ditambah 2 sama dengan 64. Ya. Nah, berarti ini X kuadrat ditambah 1/X kuadrat itu sama dengan 62. Gitu. Nah, sekarang apa hubungannya ke sini? Nah, tentu kita misalkan sajalah nilai ini adalah Y. Gitu ya. Jadi Y sama dengan X dikurang 1/X. Nah, kalau kita kuadratkan, ya, berarti Y kuadrat sama dengan ini adalah X kuadrat ditambah 1/X kuadrat dikurang 2. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan nilai ini sudah ada tadi 62. 62 kurang 2. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 60. Sehingga nilai Y adalah akar 60. Gitu. Atau 60 itu 4 kali 15, berarti 2 akar 15. Nah, maka jawaban kita adalah 8 dikali 2 akar 15. Ya, sama dengan 16 akar 15. Gimana Bapak Ibu? Paham? Iya.
Kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Oke. Nah, soal ini punya dia hubungan ya. Nah, karena dia polanya sama nih. Kalau kita perhatikan angkanya di sini 1 tambah 92. 1 tambah 93, ini 94. Nah, jadi ini adalah melihat pola. Nah, jadi salah satu juga trik menjawab soal Olimpiade adalah perhatikan pola. Ya, ini memiliki pola. Nah, kita ambil dari yang paling akhir. Ya. Nah, di sini 1 ditambah 97 kali 99. Ini bisa kita ubah menjadi selisih kuadrat. Caranya ini tentu ambil nilai tengahnya. 97 dengan 99 adalah 98. Berarti bentuk ini menjadi ya, akar 1 ditambah, nah ini adalah 98 kurang 1. Nah, dikali untuk 99 adalah 98 tambah 1. Gitu. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah akar 1 ditambah, nah ini 98 kali 98 kan 98 kuadrat. Min 1 dikali 1, min 1 ya. Nah, ternyata ini bisa dicoret. Nah, dan ternyata nilai yang belakang ini, akar 1 tambah 97 kali 99 adalah akar 98 kuadrat atau sama dengan 98. Gitu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa seperti itu, ya. Ke belakang ini sama, dia udah punya pola yang sama. Nah, jadi untuk nilai ini 98. Ini saya tandain ini. Nah, ini tadi 98 nilainya. Yang ini ya. Ini 98. Nah, berarti kalau ini 1 tambah 96 kali 98, kira-kira berapa hasilnya? Nah, menurut skema yang tadi. 98 itu berarti ambil nilai tengah dari 97 dan 98. 97 dan 99. Berarti kalau yang ini 97, iya betul. Karena ini kan 96 dengan 98. 97. Jadi nilai ini 97. 96. 97. 96. 95. Kemari 96. Oke. 94. 93. Kemari 95 ya. Kemari 94. 4. Berarti akhir-akhirnya adalah 93. Ya, selesai gitu. Jadi nilainya berapa, Pak? 93, Pak. 93 jawaban soal ini. Totalnya gitu. Atau langsung aja, Pak. 92 tambah 1, 93. Udah, itu cara paling cepat ya. Kalau ketemu soal model ini akar 1 tambah 92, udah 93. Nah, gitu aja. Ya. Jadi kalau saya misalnya lagi kayak gini. Ya, ini soal-soal sering muncul juga. Misalnya kayak gini nih. Akar 1 tambah 2020 kali akar
1 tambah 2021 ya kan. Ya ambil yang ini kan gitu ya jawabannya. Jadi kalau ini jawaban nanti Gitu ya. tambah lagi misalnya. Oh. Dikali ini ya. Nah, dikali 1 tambah Kali, Pak. Kali. Ya, dikali 1 tambah 2022. 2000 ya 22 misalnya ya. Itu dan seterusnya lah seperti ini ya. Nah? Bisa. Kenapa? 22-nya dikali dengan 2024. Nah, gitulah. Nah, ini jawabannya udah langsung dapat kan yang ini? Oh. 2001 lah. Iya, 2021. Ini misal aja. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Nomor 4. Boleh disambil diminum kopinya Bapak Ibu ya. Kopi. Izin tanya Pak Sukri. Iya Bu Siti. Izin tanya. Ya Bu Siti. Kalau tadi soal yang sebelumnya masih berkelanjutan, apakah pola yang sama bisa kita gunakan? Dia titik-titik. Oh, sampai seterusnya tahingga gitu ya? Iya. Ya. Udah berbeda. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Kalau yang itu tentunya itu sudah yang berbeda lagi Bu. Nah, ada lagi nanti khusus itu yang seperti itu. Itu kalau Ibu pernah dengar Ramanujan. Ya. Ramanujan. Ya. Nah, orang India itu yang buat teori. Iya. Itu udah lain materi lagi. Nah, ya ada rumusnya juga sebenarnya. Oh iya Pak ya. Nah, nanti bisa kita tunjukkan lah kalau Ibu saran dengan yang seperti itu. Ya, itu namanya iya. Ramanujan ada. Yang jadi kan. nggak bisa kita jadikan patokan ya Pak ya? Enggak, tergantung soalnya. Pola yang tadi itu ya? Nah, bisa. Tadi soalnya memang bentuknya kan dia stop sampai akhir ada dia. Bukan sampai tadi. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Enggak. Bu Siti boleh dicoba nomor 5. Sebentar saya ambil kopi dulu Bu ya. 3. 3 Pak ya. Oh iya mantap. Sebentar saya ambil snack saya dulu. Benar, 3 Pak. Ya, 3. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, Pak Sukri ini banyak nih jawab nih 3. Ya, mudah. Nah, ini 3 nih pada soal jawab nih semua. Tiga ya. Ya, 3. Alhamdulillah.
Oke, baiklah. Jadi ya ini kita lewatin aja kan udah bisa jawab semua. Ya, caranya sih memang A sama dengan 1. Dijumlahkan aja sampai ke bawah. Dijumlahkan aja sama dengan 3. Ini dijumlahkan A tambah A kan 2A. 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan 6. Tambah 2C sama dengan 6. Karena yang diminta B tambah C, semuanya kita bagi Bagi dengan 2. Tambah B tambah C sama dengan 3. Selesai ya. Oh, ada soal yang mirip seperti ini. Ada. Mirip seperti ini nomor nomor 12. Ah, ayo kita langsung ke nomor 12 dulu. Nah, silakan boleh dicoba nomor 12. Ada kemiripan nomor 12. Yang tadi juga kok. Nah, ini. Ya, silakan. Yuk, belum kena kopi kami. Aduh. Kopi kami udah habis di sini. Tinggal teh manis. Ya, saya yakin nomor 12 ini Bapak Ibu berusaha menjumlahkan semua ya. Nah, ternyata setelah dijumlahkan, oh ini saya baru dapat info apa? WA. Oke, sip. Ya, ini ada pengumuman. Murid kami ada yang lulus STIN, Bu. Sekolah Tinggi Intelijensi Nasional ya, STIN. Dari jalur prestasi. Oke. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini ada masalah, sebelah kanannya ada variabel kan? Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dijumlahkan, sebelah kanannya itu konstanta semua. Mudah sekali. Nah, ini butuh suatu ide kreatif namanya ya. Jadi trik berikutnya sebenarnya di membahas soal aljabar, olimpiade, kreatif. Jadi kreatif, caranya begini. Yang ini, ya kita ubah dulu menjadi pindahkan variabel AB-nya ke ruas kiri. Pokoknya kita mau ruas kanan itu hanya ada konstanta. Maka kita bisa buat A tambah B dibagi dengan AB sama dengan 5. Gitu ya. Itu langkah pertama ya. Kita pindahkan aja AB-nya. Nah, ini kita buat dalam bentuk penjumlahan kan menjadi seper A tambah seper B. Nah, coba kita kali silang. B kali 1 tambah A kali 1 A tambah B per AB sama. Nah, jadi rubah semua dengan cara yang sama. Untuk yang B tambah C ini juga, ini persamaan pertama ya kita misalkan. Berarti persamaan keduanya, seper B tambah seper C sama dengan 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga, karena ini A dan C berarti langsung saja ditulis seper A ditambah seper C sama dengan 7.
Nah, jadi kalau sudah konstanta di ruas kanan sudah mudah, sudah sama tekniknya seperti menjawab soal yang tadi. Ya. Ini kan sama nih. Jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya. Maka kita punya ini 1/A tambah 1/A itu 2 kali. 1/B tambah 1/B juga 2 kali 1/B. Berarti kita keluarkan saja langsung 2-nya. 2 dikali 1/A tambah 1/B ditambah 1/C sama dengan 5 tambah 6, 11. Tambah 7, 18. Kita bagi 2. 1/A tambah 1/B tambah 1/C sama dengan 18 bagi 2, 9. Ya, udah gampang. Ya. Sudah mudah ini. 2B tambah C per A, B, C. Oke, berarti dari sini mau cari ganti saja 1/B tambah 1/C-nya. Nih, kita mau cari nilai A, 1/A. Berarti yang ini semua ini 1/B tambah 1/C ganti yang ini. 6 gitu. 6. Maka kita dapat 1/A sama dengan 9 kurang 6, 3. Atau A-nya adalah 1/3. Dah, selebihnya sudah sama ya, bisa Bapak Ibu lanjutkan saja ya. Oke, itu nomor 12. Nah, jadi saya ulangi trik-trik menjawab soal Olimpiade. Pertama tadi tekun. Apa itu tekun? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya. Nah, kemudian yang kedua, hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui. Kita harus selalu menghubung-hubungkan antara yang ditanya dengan yang diketahui atau yang diketahui dengan yang ditanya. Pokoknya dihubungkan supaya tahu pikiran kita itu arahnya mau kemana. Gitu. Kita punya tujuan. Gitu. Ya, seperti kita hidup, kita kan punya tujuan hidup. Nah, jadi kita bisa mengarah ke situ, ke solusi. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi trik yang berikutnya, keempat. Ya, trik keempat, ini saya simpan dulu. Oke. 12. Trik keempat ini sangat sering digunakan ya di dalam soal-soal Olimpiade, yaitu pemfaktoran. Ya, pemfaktoran. Jadi soal-soal aljabar ya, aljabar itu sangat sering menggunakan pemfaktoran. Seperti ini soalnya yang nomor 9. Saya copy dulu soalnya. Yang nggak nampak di layar nih, saya sedang copy. Pak Sukri, Ya, Bu. bisa apa sedikit Pak Sukri bertanya? Oh, iya, silakan, Bu. Yes. Kita kan udah lama membahas soal-soal Olimpiade ini, tidak membahas soal-soal Olimpiade ini. Ya. Gitu. Ada yang kita lanjut, ada yang perlu saya tanya ini Pak Sukri mengenai akar 1 tambah 93 kali akar 1 tambah 94 dan seterusnya tadi sampai akar 1 tambah 97 kali 99. Oh, tadi kan kita ambillah pertengahan itu 98. Ya. Kan gitu kan Pak. Sehingga kita itu berarti terakhirnya akar 1 tambah 93 atau kita katakanlah akar 93, akar 94, akar 95 sampai dengan akar 98 kalau tidak salah tadi. Itu tadi kan jawabannya jadi 93. Dari mana itu dapat Pak Sukri? Mohon penjelasannya Pak Sukri. Udah mulai apa ini? Udah lama nggak bahas soal. Terima kasih Pak. Oke. Tadi sebenarnya itu melihat pola Bu ya. Saya kembali ke soal tadi. Nomor berapa tadi? Iya, nomor sebelum ini kalau nggak salah. 4 kali. Nah ini. Iya. Iya. Jadi kita hanya melihat pola Bu. Kalau tadi polanya dari belakang. Nih setelah kita bukan yang nilai
1 ditambah 97 kali 99 ini adalah akar 98 kuadrat. Berarti kan 98. Tuh, untuk nilai yang ini. Iya, pertengahannya. Nah, berarti untuk yang ini juga gitu. Ya. Tambah 96 dan 98. Pertengahannya adalah 97. Terus mundur dia. 97. Sama. Gitu. Nah, seperti yang ini nih. Ini kan 1 tambah 95 kali 97. Ya. Berarti pertengahannya adalah 96. Ini 96 kan? Dan seterusnya. Gitu. 94 dengan 96. 95. 95. Nah, 93 dengan 95. Tengah-tengahnya 94. Nilai ini semua yang akar panjang ini adalah 94. Ya. Nah, baru yang terakhir soal aslinya akar ini semua, jadi ya ini kan jadi kita bersisa tinggal akar 1 ditambah 92 dikali 94 kan? Ini sisanya kan? Kalau saya hitung sampai sini aja lah. Sampai sini ya. Oke. Nah, boleh buat manual lagi. Berarti kalau dibuat manual ini menjadi 1 tambah 92 kan bisa dirubah. Berapa tadi? 9, 3, kurang 1. Dikali 94 dirubah. 93 tambah 1 gitu. Nah, ini sampai sini aja nih. Sampai sini. Ini kan tadi hasilnya 94. Berarti menjadi akar 1 ditambah, ini 93 kali 93 kan 93 kuadrat, min 1 kali 1, min 1. Ini coret. Tinggal akar 93 kuadrat. 93 sama juga. Gitu. Ya. Kalau di sini belajar, otak kita nggak panas-panas, Bu ya. Dingin terus otak kita ya. Cuacanya saya mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Sama-sama Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan ini, Pak? Apa? Pak Khairul Anwar mau bertanya enggak? Enggak ya? Sebentar dulu ya, saya ambil jaket dulu ya Bu ya. Oke ya, kita lanjut. Ini dingin kali di situ. Luar biasa Bu, dinginnya Bu. Iya. Nah, teh manis panas saja, baru 5 menit gak saya minum udah di dingin. Saking dingin dari sini. Teh manis panas 5 menit ditinggal udah teh manis dingin. Oke. Sekarang tadi trik berikutnya adalah pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu soalnya adalah nah ini, nomor 9. Tentukan semua pasangan bilangan bulat XY yang memenuhi persamaan ini. Oke. Nah, jadi trik berikutnya adalah pemfaktoran. Jadi banyak soal-soal olimpiade, terutama soal-soal aljabar, dituntut sama kita untuk merubah menjadi bentuk perkalian. Ya, ini kan bentuknya pengurangan atau penjumlahan. Kita berupaya mengubahnya menjadi bentuk perkalian. Supaya apa? Supaya solusinya itu bisa dibatasi. Itu alasannya, dibatasi solusinya. Contohnya gampang gini aja lah misalnya. Ini saya punya persamaan. Ini misal ya, ini misal saja. Misal untuk A dan B bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya, Z simbolnya. Tentukan nilai A tambah B sama dengan 3. Nah, seperti ini. Ada berapa solusinya kalau ini? Kan bisa banyak ini. Karena bilangan bulat bisa positif, bisa negatif. Bisa saja saya tulis ini 1, 2. 2, 1.
Ya, ini berbeda. 3, 0, 4 min 1, 5 min 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau bentuknya masih bentuk penjumlahan, itu solusi bisa banyak, masih sulit kita menentukannya. Nah, tapi kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, kita bisa membatasinya. Contoh begini. Ini contoh saja ya. Saya memberikan filosofinya saja dulu. Misalnya, untuk A dan B bilangan bulat. A kali B sama dengan 3. Nah, ini sudah perfaktoran, ya sudah bentuk perkalian. Ada berapa solusinya? Loh, kalau perkalian kan sedikit. A kali B 3, paling nanti 3 kali 1. Atau dibalik. 1 kali 3. Atau negatifnya. Min 3, min 1. Min 1, min 3. Berarti ada 4 solusi untuk soal ini. Itu dia alasannya. Ya. Jadi kenapa banyak kita lihat pembahasan soal Olimpiade, terutama aljabar, difaktorkan. Alasannya seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, sekarang boleh silakan difaktorkan persamaan ini. X kali Y dikurang 2X dikurang Y sama dengan 1. Oke. Nah, jadi untuk pemaktoran gini. Yang pertama, upayakan bentuk ruas kiri perkalian. Ya, jadi caranya yang pertama buat ruas kiri itu perkalian. Ruas kanan upayakan dia konstanta, jangan ada variabel. Nah, itu dia. Ini ruas kiri upayakan dalam bentuk perkalian. Ruas kanan upayakan dia dalam bentuk konstanta. Oke. Ini kan bisa kita buat menjadi X dikali Y. Nah, XY cocok. Supaya min 2X, berarti kita tulis ini min 2. Nah, ini XY kurang 2X cocok. Supaya min Y, berarti di sini tulis berapa nih Bapak Ibu? Min 1 ya kan? Cocok? Nah, kalau kita kalikan ini XY kurang 2X kurang Y tambah 2. Nah, ada berlebih tambah 2 di sini. Ya. Di sini tambah 2. Supaya seimbang berarti di sini satunya tambah 2 juga. Gitu. Atau kalau bingung, gini aja. Ya. Tadi ini ada berlebih tambah 2. Saya buat di sini kurang 2. Sama dengan 1. Nah, ya, jadi ini pasti sama dengan yang di atas. XY kurang 2X kurang Y tambah 2 kurang 2 kan habis dia. Oke, maka bentuk kita menjadi X kurang 1 dikali Y kurang 2 itu sama dengan 1 tambah 2, 3. Nah, lihat sekarang kita sudah punya bentuk yang kita inginkan. Bentuk perkalian, ya udah perkalian. Sebelah kanan konstanta, udah tinggal cari aja karena dia bilangan bulat. Bulat. Ya. Berarti pasangannya bisa ini misalnya 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Nah, langsung saja lah nih. Berarti pasangan X, Y-nya untuk ini X kurang 1 sama dengan 3, berarti X-nya 4 ya. Yang ini Y kurang 2 sama dengan 1. 3. Gitu. Kemudian boleh dibalik. 1 kali 3. Berarti pasangannya X kali Y, X, Y adalah, ini X kurang 1 sama dengan 1, berarti pindah min 1 ke kanan, jadi 2 ya. 2,5. Dan minusnya, min 3 dengan min 1. Nah, ini X kurang 1 sama dengan min 3, maka pasangan X-nya adalah min 2,1. Terakhir min 1 dengan min 3. Ini pasangan X-nya adalah 0 ya. 0, min 1.
Jadi ini semua pasang 1, 2, 3, 4, ada 4 pasang. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk nomor 9 ini tentang pemfaktoran? Bisa ya? Kalau gitu coba nomor 10 Bapak Ibu kerjakan. Ya, saya sudah kasih contohnya, nomor 10 harusnya bisa dikerjakan. Silakan dicoba. Ya. Pak Azwar Udin udah mulai pusing Pak ya, Pak Azwar Udin. Udah gini-gini deh kawan. Di bawah santai ya Pak, ya kan kita judulnya rekreasi kemari. Ya Pak, masih mikir Pak. Mikir ya, oke. Ya silahkan karena dulu dipahamin ya. Ya nomor 10 tadi ya, cuma sebentar nomor 10 saya copy ya. Ah, 10. Soal-soal OGN juga paling banyak soal pemfaktoran, Pak. OGN. Olimpiade Guru Nasional. Itu banyak kali pemfaktoran aljabar. Coba ya. Iya, kalau kita terus kurang ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, nomor 10 mohon coba dicoba-coba ya, biar ada ini interaktif kita. Ya, coba nomor 10 ini Bapak dan Ibu coba-coba. Mungkin ada ide kan, ide dari Bapak dan Ibu, idenya dari mana mulai idenya. Tadi dibilang Pak Sukri tadi, jangan bosan, kita harus betul serius dan tekun untuk melihat persoalan. Saya mau di luar. Bisa berdiskusi Bapak dan Ibu dalam satu kamar, diskusi dengan temannya. Mungkin dari 2 ide bisa digabung, sehingga muncul ide.
Oh, banyak yang lagi kerjain. Terus, nulis. Coba lagi videonya. Sudah ada yang jawab ya? Ada yang 2 pasang, ada yang 1 pasang. Oke, hati-hati ya Bapak Ibu. Ini bilangannya bulat. Nah, bilangan ya, jadi hati-hati bulat. Ya. Oke. A tambah 6B sama dengan 3AB ya. Kalau pindahkan ke sana semua, saya tulis 3AB kurang A kurang 6B sama dengan 0 ya. Nah, kita memfaktorkan 3AB. Ya, 3AB bisa kita buat misalnya ya, saya buat 3A. Ini misalnya saja ya, apakah bisa ini dengan B. Nah, ini pasti salah faktor ini. Kenapa? Karena 3A dikali berapa supaya min A agak sulit untuk bilangan bulat. Maka 3-nya kita kalikan ke B. Jadi sini adalah A, ini 3B. Gitu ya. Nah, di A kali 3B, 3AB. Nah, supaya minus A, itu di sini minus 1 ya. Nah, supaya minus 6B di sini 3B ini dikali dengan minus 2 ya. Oke. Ya, kurang 2 ya. Oke, betul, kurang 2. Nah, ini kalau kita kalikan A kali 3B kurang A cocok, kurang 6B, tambah 2 kan? Berarti sini kurang 2 kan? 4 minus 1. A kurang 2 kali 3B kurang 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita uji faktor bulat dari 2. Bisa 2 kali 1. Nah, dari sini. Dari 1. 1 kali 2. Artinya, hati-hati, ini syaratnya bilangan bulat. Jadi pecahan tidak memenuhi. 3 dan 1. 2 kali min 1. A-nya berapa nih kalau nya 2? 4 ya? 3. 3? 4 ya, 4. 4, kemudian 2 ya kan? Ini kan? Jadi 2/3 ya. Nah, ini tidak memenuhi PM. Ya. Karena dia pecahan. Nah, balik 1 sama 2. Ini 3,12. 3. 31. Iya. 1, Pak. Ya, memenuhi ya. Oke. Kita uji lagi yang minusnya. Minus 2 dengan minus 1. Oke. Maka ini kita punya minus 1 berarti 0 ya. Nih A kurang 2 sama dengan min 2, berarti A-nya 0. Kurang 2 nih. Ini 0 juga ya. 3B kurang 1 kan gini dia. 3B kurang 1 sama dengan min
1. 3B sama dengan 0. B sama dengan 0. 0. Min 1 berarti min. Oke. Boleh ya? Iya, Oke, boleh. Ini min 1 min 2. 1 dengan min 2. Oke. Berapa dia? Min 1. 1. A, B. A kurang 2 sama dengan min 1. Berarti A-nya 1. B-nya ini min 2. 1 seperti 1. 1 kurang min 1. Min 1/3. Min 1/3 ya. Ini juga tidak memenuhi. Jadi jawabannya ya, ada 2 pasang. Apa, Pak? Gimana? Ada berapa pasang? 2 pasang. Karena yang tanya XY, Pak, bukan AB. Tentukan semua pasangan bilangan XY, bukan AB, Pak. Iya, ini salah ketik, ini AB. Oh iya, itu siapa? Kan yang ditanya XY, Pak. Oke, Pak. Konsepnya kurang jelas. Kita bilang tadi jadikan X jadi ini, kan kita bilang tadi. Iya, itu salah. Iya, sengaja tadi barusan. Apalagi OGN. OGN itu, waduh, banyak soal salah ketik. Jadi kemampuan kita untuk bisa menganalisa ini harus begini. OGN itu banyak kali salah ketik dulu. Oke, ya, itu nomor 10 ya. Masih mau udah habis ya? Nggak ada lagi soal kayak gini. Soal faktoran. Kita masuk trik berikutnya. Udah trik keberapa nih? Lupa saya. Trik berikutnya adalah pemisalan. Nah, jadi soal-soal Olimpiade terutama aljabar banyak sekali dengan cara memisalkan. Ya, memisalkan. Sebentar saya cari soalnya. Memisalkan. Nomor 1, pretest. New. Si kopi dulu soalnya. Oke. Nah, ini dia. Ya, jadi salah satu trik menjawab soal Olimpiade aljabar itu bisa dengan cara memisalkan. Nah, jadi kita memisalkan supaya lebih sederhana. Ya. Nah, ini kalau kita lihat persamaan ini kan bisa ada hubungannya kemari A tambah B dengan A kali B. Ya. Ya. Misalkan saja ini kan menjadi A tambah B kuadrat kurang 2AB ya. Sama dengan 25. Wah, lambat lah ya. Oke, nah. Jadi kita sudah curiga di sini ada yang sama, yaitu A tambah B dan A kali B. Jadi nanti di sini kita misalkan saja. Ya. Kita misalkan A tambah B apa? Terserah kita. Misalnya A tambah B M. Ya. Kemudian A kali B, misalkan saja N. Jadi, supaya lebih sederhana soal itu. Nah, jadi persamaan ini A tambah B tadi M, berarti ini adalah M kuadrat kurang 2N sama dengan 25. Ini persamaan yang pertama. Nah, sementara persamaan yang kedua ini, langsung saja kita ganti menjadi itu 3M ya. 3M kurang N
sama dengan 15. Udah, tinggal cara kita boleh dieliminasi ataupun disubstitusi bisa. Cuman masalahnya di sini ada M kuadrat. Nah, ini M-nya tidak ada pangkat. Berarti supaya lebih mudah yang kita hilangkan adalah N, ya, N. Nah, N ini. Ya. N-nya kita ganti aja nih. Ini kan N sama dengan 3M kurang 15. Nah, kita substitusi ya. Substitusi. Kebersamaan 1. Kita punya nanti M kuadrat kurang 2 kali N. N-nya ini 3M kurang 15. Sama dengan 25. Nah, ya udah persamaan kuadrat biasa ini. M kuadrat kurang 6M tambah 30. Ya, ini sama dengan 25. Nah, ini kita punya M kuadrat kurang 6M. 30 kurang 25 berarti 5 ya. Tambah 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan. Ini faktornya kurang 2. Kurang 1. Kurang 5 ya. 1 kurang. Iya, sama dengan 0. Maka M-nya ada 2. M1 atau M sama dengan 5. Gitu. Nah, jadi kita bagi kasus. Kasus pertama, untuk M sama dengan 1, maka N-nya sama dengan ini, masukin ke sini aja. 3 kali M. Ya, 3 kali 1 kurang 3 kurang 15. N-nya sama dengan min 12. Nah, sekarang kan bukan M dan N, tapi A, B. Kita kembalikan apa yang kita misalkan tadi. Ini, yang kita misalkan tadi kan ini nih. Nah. Ya, kita kembalikan. M itu A tambah B. Berarti ini adalah A tambah B sama dengan 1. Kemudian di sini A kali B sama dengan min 12. Berapa? Bilangan yang kalau dikalikan minus 12, jumlahkan 1. Berarti bisa 4 kali min 3 ya. Betul ya? Nah, jadi di sini pasangan AB-nya itu bisa himpunan 4, min 3 atau dibalik 3,4. Nah, ini untuk yang kasus pertama. Demikian juga untuk kasus kedua. M-nya 5. Untuk M-nya 5 langsung aja N-nya pakai yang tadi ya, N sama dengan 3 dikali M. M-nya 5 kurang 15. 15 kurang 15 berarti 0. M 0. Nah, kita kembalikan M tadi A tambah B. A tambah B sama dengan 5. A kali B sama dengan 0. Ya. Ya, 5 dan 0 ya. Berarti untuk yang di sini pasangan AB-nya adalah 5, 0 dan 0, 5 gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini. Biar saya kasih lagi soal latihan yang caranya seperti ini. Yaitu kita menggunakan trik permisalan. Ya. Atau gimana tanggapan Bapak Ibu? Sudah berapa soal ya? Saya pun lupa nggak ngitung nih. Nah, dari soal yang sepanjang saya bahas, kira-kira apa pesan dan kesan soal-soal yang kita bahas ini? Ada nggak? Atau soalnya biasa Pak, saya mah sering jawab soal seperti ini. Misalnya. Ya, izin Pak. Ya.
Ya, yang namanya soal Olimpiade kan sangat susah Pak bagi semua guru kan. Tetapi yang ironisnya kadang-kadang pihak pimpinan nggak mengerti tentang hal itu kepada guru itu. Oh, maksudnya kepala sekolah gitu? Artinya, iya. Artinya sudah kita capek belajar tentang membahas soal ini, tapi nggak ada penghargaan sama sekali Pak. Sehingga akibatnya ya udah, ya karena nggak ada memang diperhatikan, ya kita tarik diri aja dari situ. Ngapain capek gitu kan? Mending hanya bahas materi di kelas saja, karena kita nggak dihargai sama sekali. Termasuk sekarang ini pun kebijakan terbaru ini katanya yang membimbing Olimpiade nggak boleh lagi guru sekolah, harus ada yang punya lisensi. Nah, jadi kan memang ya udah guru ini ya ngapain mau capek toh nggak dihargai. Ya saya pikir ya kita ya cool aja lah Pak. Yang pasti soalnya adalah menantang gitu dan butuh waktu untuk kalau kita belum pernah coba itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengotak-ngatiknya. Saya pernah pengalaman jadi guru SMA Unggul itu saya sampai jam 2 pun malam masih kerja, tapi pihak yayasan nggak menghargai sama sekali. Waduh. Sehingga saya bilang ini nggak benar lagi gitu. Itu mungkin ya pengalaman saya Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Bantu Ginting ya. Jadi ini sedikit curhat kayaknya Bapak ya. Sampai jam 2 malam Bapak. Mulainya jam berapa Pak? 1:30? Susah Pak kalau memang kita belum dapat triknya. Iya. Jadi ya memang dia harus rutin. Sabar, tekun. Nanti Halo. Ya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Dengan siapa nih? Ya Pak, saya Eliston Panjaitan Pak. Oh, Pak Liston Panjaitan. Eliston Panjaitan. Bentar, saya ada mana video Bapak? Masa terkait dengan yang dibilang Pak Bantu. Peraturan yang terbaru juga proses yang disampaikan Pak Bantu Ginting tadi, bahwa katanya guru untuk membimbing Olimpiade tidak bisa guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Sementara ini kan kita persiapkan ini untuk membahas soal-soal Olimpiade. Sepertinya kurang sinkron dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi kira-kira gimana itu Pak? Terima kasih Pak. Itu peraturan sekolah atau dari Pak? Peraturan dari pusat Pak, sesuai dengan juknis yang dana bos. Jadi semua kegiatan ekstra yang menyangkut tentang peningkatan akademik siswa tidak bisa serta-merta guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu memberikan pembimbingan Pak. Harus ambil dari luar. Harus ambil luar gitu ya. Iya. Kalau gitu iya, berarti terima kasih Pak. Iya. Nomor HP saya bisa Bapak simpan berarti. Enggak. Jadi gini. Kalau kami di sekolah, ya kami guru di sekolah melatih gitu, enggak apa-apa. Kalau di kami ya, mungkin karena sekolah kami swasta mungkin. Tapi ya kalau izin Pak mungkin kalau kita sih mau ngajar boleh, tapi dana bos nggak boleh dikeluarkan dari situ Pak. Oh, artinya secara apanya kita boleh sih mengajari mereka sukarela. Tapi untuk pengenaan dana bos itu untuk uang transport atau untuk yang lelah atau untuk mungkin ya apapun namanya nggak boleh. Maka saya bilang kepada sekolah siapa yang sudah punya lisensi mau dibayar dengan 50.000 gitu kan, datang ke sekolah kami gitu kan. Yang sudah punya lisensi seperti Bapak mungkin kami undang cuma 50.000 dikasih. Mau tidak kan gitu kan? Itu mungkin dilema juga yang boleh kami lihat sendiri Pak. Makasih. Oke. Iya. Ya maksudnya untuk apa ya pencairan dana bos maksudnya apa tadi? Oke, baik Pak. Kebetulan kan saya juga kepala sekolah Pak. Memang benar Bapak bilang itu menurut juknis dari penggunaan dana bos. Memang itu karena di pihak sekolah
itu tidak boleh memang menggunakannya. Jadi karena kita sudah menerima gaji dari sekolah. Jadi pihak sekolah atau yang namanya ASN itu tidak boleh dapat menerima penghasilan lain. Jadi penghasilan kita itu cukup hanya gaji, kemudian sertifikasi. Nanti ke depan bisa saja Pak, nanti kalau seandainya nanti ada dari dana BOP itu bisa nanti bantuan operasional pendidikan nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Ada itu nanti untuk peningkatan prestasi. Nah, mungkin dari sana nanti bisa dibicarakan sama kepala tempat sekolah Bapak bertugas. Atau nanti bisa saja dari kebijakan kepala sekolah untuk peningkatan prestasi khusus Olimpiade, ya bisa saja nanti memang anaknya itu memang mau berlatih, asalkan memang Bapak sudah punya kepercayaan diri untuk bisa melatih, bisa saja ya dari orang tua bisa direkrut, bisa diminta untuk penambahan. Memang kalau dari dana APES memang nggak boleh, benar Pak. Karena alasannya itu seorang ASN tidak boleh menerima penghasilan di luar dari dua yang saya sebutkan tadi. Nah itu Pak. Ya, terima kasih Pak Supratno. Ya, sebagai S6. Ya, atas apa tanggapannya ya. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya, Pak. Tapi kalau saya pribadi Pak, ya, kadang-kadang memang kalau untuk kita bisa menekuni Olimpiade, tergantung niat kita. Gitu. Niat kita itu bagaimana kalau kita misalnya punya tujuan, saya pengen ikut nanti kalau ada Olimpiade Guru Nasional, OGN, ya. Karena memang kalau kita bisa berprestasi, salah satu jadi OGN tentu akan bisa memberikan dampak positif juga bagi karir kita ke depannya. Gitu. Nah, jadi seperti saya dulu mengikuti OGN tahun 2016, ya ke nasional, alhamdulillah saya bisa 3 tahun berturut. 2016 di Jakarta, tahun 2017 saya ke Jogja, baru 2018 di Lombok. Nah, jadi keuntungannya salah satu kita jalan-jalan, ya jalan-jalan gratis, dapat uang saku 5 juta. Gitu. Itu asumsi nggak menang di nasional. Itu mungkin bisa jadi salah satu motivasi kita lah untuk mempelajari materi-materi Olimpiade. Itu salah satunya. Gitu. Dan bahkan teman-teman saya di provinsi lain, kebanyakan yang mantan-mantan OGN itu banyak diangkat jadi kepala sekolah, banyak juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan pihak Dinas Pendidikan akan melihat itu juga. Gitu. Mungkin itulah motivasi kita, ya. Bisa, ya. Ya, itu bisa juga solusi, Pak. Ya, sistem merger misalnya, Bapak melatih di sekolah, Bapak ngajar di sekolah A. Ya, Bapak ngajar di sekolah A. Nah, Bapak kerjasama dengan sekolah B, Bapak melatih di sekolah B. Gitu. Nanti guru yang di sekolah B melatih di sekolah A, gitu ya, Pak. Gitu ya. Nah, bisa juga solusi juga. Supaya bisa dicairkan itu dana bos. Nah, bisa dicairkan. Cuman memang ada batasnya ya, Pak ya. Untuk pelatihan itu ada batasnya, nilai maksimal honornya itu ada. Gitu. Oke, nah jadi kita kembali ke soal kita yang tadi ya. Nah, tadi sedikit saja biar nggak bosan. Ya. Masih tentang pemisalan. Coba Bapak Ibu kerjakan yang mirip dengan ini, sebentar ya. Soalnya itu pemisalan ya. Sebentar. Pemisalan.
nomor 17 ya. Ini nomor 17 nih bagus nih. 17. Nomor 17 ini nasional lagi. Saya copy ya. Saya sudah kasih tadi tekniknya, triknya. Silakan Bapak Ibu berinovasi untuk menjawab soal ini. Mas apa itu? Soalnya ke. Carilah semua pasti bilangan XY yang memenuhi 12x kuadrat Y kuadrat ditambah 3x kuadrat dan seterusnya sama dengan 2012. Carilah semua bilangan 12x kuadrat Y kuadrat tambah 3x kuadrat 2012. Sebenarnya orang untuk lebih karena nonton begini. Kalau mengajar orang lain mau jadi pertama. Ya, kira-kira apa yang dimisalkan? Gitu supaya mudah. Untuk mempermudah menjawab soal ini. S kuadrat sama dengan M, Y kuadrat sama dengan I, M. Oke, cocok. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Oh, ini kurang ketik nih. Ini carilah semua pasangan bilangan bulat nih ya, bilangan bulat ya. Oke. Yang memenuhi persamaan itu 12x kuadrat Y kuadrat ditambah ini sama dengan 2012. Tadi sudah dijawab tadi yang dimisalkan adalah x kuadrat ya. Yang saya tulis tadi. Kita misalkan x kuadrat sama dengan apa tadi M, boleh M. Dan Y kuadrat sama dengan N. Nah, gitu ya. Maka soal kita menjadi 12MN tambah 3M tambah 32N sama dengan 2012. Nah, masuk lagi ini trik yang sebelumnya ya, yaitu pemfaktoran ya, Kayaknya udah bisa Bapak lanjut ya biar lebih seru ya. Anggap saja Bapak sedang tampil di OGN tingkat nasional. Wah, berjagat soal ini ya. Bisa jawab, dapat medali emas. Nah, itu waktu saya di Lombok saya dengar yang dapat medali emas Bapak Ibu dapat hadiah uang tunai 20 juta. Laptop seharga 7 juta. Hadiah finalisnya tetap 5 juta. Bantuan dari BRI lagi 7 juta. Capek lah ngitung uangnya. Itu aja motivasinya mungkin biar kita mau belajar. Ya sambil melatih murid kita, mungkin ada yang punya bibit. Kalau nggak ada bibit nggak usah dilatih Bu, capek ya. Iya. Iya, kalau murid kita nggak ada bibit, nggak usah. Iya.
Ada yang sudah dapat? Silahkan di foto saja jawabannya. Ya, boleh di-share. Atau dijapri ke saya juga boleh kalau apa malu ya. Ini sama pembaktoran yang tadi ya. Ini 12 ini dibuat berapa kali berapa misalnya 4M kali 3N, tapi hubungan ke sini gitu. Harus nyambung dia. Gitu. Yang tadi ada 2 soal kita seperti itu. Jadi sebenarnya soal olimpiade itu ya gitu-gitu aja. Polanya ada, polanya. Hmm. 3M tambah 8. Mantap. Terus 1 tambah 4N. Baru kurang 8. Sama dengan 2012. 4N ya kan. Nah, sekarang gini. Apa alasan kita pilih di sini 3, di sini 4? Ini kan karena kan dia 3M. Nah, 3M. Ya, di sini tambah 1 gitu. Nah, 3M kali 4N 12MN. 3M kali 1 3M cocok. 2020. Berarti yang ini 2000 tambah 2013 tambah berapa di sini? Tambah 8, Pak. Tapi ini kan kurang 8. Tambah 8 ya. Kurang tambah 8. Ini kurang 8. 2000 sama dengan 2102. Baru gimana lagi? Minus 8 kita pindah. Kurang 2000 sama dengan 2020. Dikali 4N tambah 1 sama dengan 2020. 2020. Nah, sekarang ya, ini soalnya tingkat nasional ya cari semua ya. Cari semua faktor 2020 ya. Kalau soal tingkat kota nanti paling sebelah kanannya ditarik ke tadi 8, 4, 3 ya. Nah, kalau tingkat provinsi nanti mungkin agak tinggi sedikit 20. Nah, kalau udah tingkat nasional 2000 gitu-gitunya sama sebenarnya. Dibutuhkan ya. 2020 cari berapa saja atau kita pakai pohon faktor ya, kita cari dulu faktornya di sini 2020 mau bagi berapa nih, sama dengan 10 ya, 10 kali 202 cari faktor prima 2 kali 5 ini 2 kali 101. Ini semualah kita harus buktikan pasangan-pasangan ini. Gitu. Ya, bisa dicoba ya. Nah, misalnya ya, tapi harus memenuhi dia nanti bilangan bulat. Mau yang mana misalnya ya? Kasus 1 bagi kasus ya. 3M tambah 8 sama dengan saya mau 5 boleh ya, 5 ya. 5. Kenapa saya pilih 5? Biar langsung dapat M-nya bulat, tapi ini minus kayaknya ya. Minus tidak mungkin memenuhi karena dia kuadrat. 5, Pak. Minus ya, nggak mungkin memenuhi ya. Ya, minus 5. Nggak usah. Tidak memenuhi berarti udah jelas.
Karena kan dia nanti M itu kan X kuadrat. Mana ada X bilangan kuadrat yang negatif. Gitu. Nah, Ya, min 5. tidak memenuhi lah jelas kan. Ya. Tapi N-nya juga nggak memenuhi nanti. Ini kan M-nya nanti minus min 3, min 1 kan. Tidak mungkin. Nah, cari lagi. Tapi kalau dia soalnya uraian, harus kita tuliskan lengkap. Ya. Betul. Nah. Iya. Kedua, misalnya 3M ditambah 8, agak gede dikit lah. Sama dengan min 5. Oh, min 5. Ya, min 5. Min 5. Kalau min 5, Pak, pasti juga negatif. Nggak mungkin. 5 kali 2, 10. Atau 2 kali 5 kali 2. Ini berapa nih? 20. 20. 20 ya? Ini kan 20. Ya, 20 kali 1 kan? Nah, ini misalnya 20. Dan untuk 4N tambah 1 sama dengan 101. Oke. Oh, sudah ada yang menjawab nih ternyata. Sebentar, saya lihat dulu ya. 12. 4. 20. Oke. Mantap. Oh, Pak Muhammad Kholidi. Oh, Pak Kholidi mah memang langganan OGN juga nih. Mana nih Pak Kholidi? Muhammad Kholidi nih dari Tanjung. Iya, 100. 125. Kali ya. Masalah nih Pak Kholidi nih. Ini kan di yang lain gitu. Ya, ini kan berarti 3M sama 12. Nah, M-nya 4. M-nya 4 kan M itu X kuadrat. Ya, 2. X-nya 2. Plus minus 2. Boleh negatif, Pak. Hati-hati di situ. Nah, boleh negatif. Plus minus 2. Kemudian yang ini juga gitu. 4N tambah sama dengan 100. Berarti 4N sama dengan 101. 101 itu, Pak. 101. Oke. Berarti N-nya adalah 25 ya. Kalau N-nya 25. 25. Berarti plus minus juga. Plus minus 5. Berarti kalau aja lah kita baru ini. Berapa pasang untuk yang ini? Pertanyaan saya, ada berapa pasang? 4. Iya, 4 pasang. 4. Iya, dan permutasinya kan. Iya, 4 pasang. Gitu. Di solusi XY ya. Bisa tadi 2,5. 2,5. 2, min 5. 2,5. Baru min 2, Min 2,5. Min 2,5. 2, min 2,5. Nah, nanti harus uji yang lain. Ya, apakah hanya ini saja solusinya? Tetap. Saya simpan dulu, biar saya kembalikan ke Oke, jadi sisa soalnya nanti Bapak Ibu bisa dicoba lagi. Saya sudah berikan beberapa strategi-strategi menjawab soal aljabar, olimpiade aljabar ya, soal olimpiade. Itu bisa dicatat tadi ya. Dicatat tadi apa saja yang saya sampaikan, tapi di soal ada tadi keterangannya. Ya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, hubungkan yang ditanya dengan yang diketahui, cara lebih kreatif, kemudian memisalkan variabel, kemudian juga tadi ada apa tadi, pemfaktoran. Nah, itu salah satu bagiannya. Ini ada yang ngechat nih. Oke ya. Oke, jadi untuk sesi ini sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Nanti siang itu ada materi lain ya. Nanti kita mungkin
malam, Pak ya. Nanti disampaikan. Nah, nanti ada kelanjutannya lagi. Ya, kalau masih selera membahas soal Olimpiade. Oke. Jangan sampai niat rekreasi Bapak Ibu terganggu ya dengan membahas soal Olimpiade kita ini ya. Nah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak antusiasmenya ya. Jadi saya tutup saja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Sukri Rukman yang sudah memaparkan dasar-dasar mengenai tentang Olimpiade Matematika untuk kegiatan kita kali ini. Bapak dan Ibu, kita memang istirahat, kita sepakati tadi tepat pukul 12.00. Tadi ini berhubungan dengan hari Jumat, kita padakan aja bisa sampai di sini. Mungkin ada persiapan untuk kita mau sholat Jumat. Kepada yang bapak-bapak yang baru sholat Jumat, nanti keluar dari hotel ini, kemudian kita mengarah ke sebelah kanan, belok ke kanan. Nanti di situ ada gang, nggak berapa jauh dari hotel ini. Itu ada nanti masjid. Bisa kita manfaatkan, kita bersama-sama untuk sholat Jumat ke sana. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak dan Ibu, kita tadi dapat masukan dari panitia untuk kegiatan kita besok itu seharusnya kita sampai dengan 17.45. Jadi kita potong karena besok itu sebelum pukul 12, sebelum kita makan siang, itu kegiatan kita sudah ditutup karena ini ada pesan dari pihak gugus tugas COVID di Tanah Karo. Jadi kita percepat Bapak dan Ibu. Oleh karena itu waktu yang kita ada sisa yang di sore itu besok, kita padatkan nanti malam. Jadi nanti malam kita mengadakan kegiatan Zoom meeting, itu kita mulai nanti Bapak dan Ibu dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22. Waktu Indonesia Barat, sehingga waktu kita untuk nanti malam kita tetap nanti untuk menggantikan jadwal kita yang besok sore. Kemudian nanti kita sebelum makan siang itu mudah-mudahan bisa ditutup. Kemudian Bapak dan Ibu masih bisa memanfaatkan fasilitas hotel sampai dengan besok sampai dengan malam Minggu sampai dengan Sabtu sebelum pukul 13.00. Minggu 13.00 kita masih diberi kesempatan untuk menginap di hotel ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa nanti memanfaatkan pada besok sorenya setelah kita penutupan, bisa kalau yang mau berlibur untuk menikmati keindahan Kota Brastagi, khususnya Tanah Karo bisa kita manfaatkan. Tapi dengan setelah kita tutup besok Bapak dan Ibu ya, setelah kita tutup sebelum makan siang. Itu tadi himbauan dari panitia. Mari Bapak dan Ibu, kita istirahat. Bagi yang beragama Islam, Bapak-bapaknya bisa persiapan untuk sholat Jumat. Demikian kegiatan kita kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari.